sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pancasila adalah dasar dari negara kita. Oleh karena itu, mengenal sejarah hari lahir Pancasila harus kita ketahui. Kita bukan pembuat sejarah, tetapi kita dibuat oleh sejarah. Itulah topik pembahasan kita hari ini. Salam kenal semua, kami dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Angkatan 2024. Saya Dinda Siningsih sebagai moderator dan rekan saya Putri Nurhaliza, saya Mufidah Aulia Asrofi, saya Nita Humaida, saya Dimas Ari Bastian, saya Gudega Farano Kayasa, saya Muhammad Alvarez Jansa, saya Ali Solihin, saya Yana Najifat, saya Nana Zara, saya Fiesa Sirina Salwa, saya Siti Faekatul Nurlahi Daryanti, dan inilah video pembahasan tentang sejarah lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung tahun 1944, bala tentara dan Nippon Jepang semakin terdesak oleh sekutu akibat rentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah kekuasaan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada selaku jenderal pemerintah Jepang yang membawahi Jawa mengumumkan akan dibentuk suatu badan usaha baru dengan nama Dokuritsu Junbi Kosakai atau yang lebih dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan atau yang disingkat dengan BPUPK. BPUPK diketuai oleh KRT Rajiman Wijaya Diningrat yang beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPK menggelar sidangnya di gedung Chongsanggin yang berada di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta. Kalau untuk sekarang, gedung itu disebut dengan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan untuk membahas mengenai dasar Indonesia merdeka. Tercatat 3 orang tokoh dalam memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, dalam pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari kedua belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara Indonesia. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato mengenai dasar negara secara sistematis. Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, terbentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno, Agus Salim, dan A. Marawis. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang mana pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila diubah pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila terdiri atas 5 asas, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan dan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 mengenai hari lahir Pancasila.
menetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Itulah Pancasila sebagai dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan itulah presentasi dari teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan hari-hari. Kami berharap bagi generasi muda, Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam berperilaku, bersikap, maupun bertindak. Terima kasih atas atensi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.